jangan nunggu pasien ibaratnya ngomong dulu ibaratnya. Ya kita ini pelayan karena memang melihat kondisi RSUD saat ini itu secara fasilitas rada-rada kurang baik sehingga perlu ditingkatkan segera dalam rangka menambah fasilitas kesehatan yang lebih layak. Memang sesuai dengan visi misinya beliau ingin meningkatkan sarana prasarana kesehatan. Salah satu program prioritas daerahnya adalah pembangunan gedung RSUD 5 lantai itu. Maka kita selalu di rumah sakit ingin setiap masyarakat yang datang nggak boleh istilah nggak dilayani, harus dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten bersama saya Aditya Ramadan. Sekarang kita akan berbincang dengan Kepala Bagian Umum RSUD Kota Cilegon, yakni Bapak Haji Juhdi Saidi SOS MSI. Akan banyak yang kita perbincangkan kali ini, mulai dari akreditasi paripurna yang memang sudah ditempuh RSUD Cilegon sampai dengan rencana pengembangan rumah sakit untuk pembangunan gedung 5 lantai. Tentunya apa? Untuk menambah pelayanan terhadap masyarakat Kota Cilegon dalam hal pelayanan kesehatan. Langsung saja saya sapa Bapak Haji Juhdi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siap, Kang Dit. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, Kang Dit. Puasa dong pasti. Alhamdulillah. Nggak kerasa. Seger soalnya nih. Kalau nggak ada kopi di meja berarti puasa. Alhamdulillah ya siap. Pak Judi, sebelum ngobrol nih, sapa dulu sobat podcast Radar Banten dimanapun berada. Halo sahabat podcast Radar Banten di seluruh wilayah Banten berada. Salam sehat selalu. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, amin. Suasana Ramadannya kerasa. Betul. Jadi kita manggil pemirsa, Iya. pemirsa dari sobat podcast Radar Banten. Sobat podcast Radar Banten. Ya, untuk lebih mendekatkan. Siap. Karena di YouTube channel kita pendengarnya mulai dari Cilegon, juga Serang, kemudian seluruh wilayah provinsi Banten gitu. Nah, khusus Cilegon nih kan menarik nih, Ya. Pak Judi ini sebagai Kabag Umum RSUD Kota Cilegon. Tentunya banyak hal ya di rumah sakit nih, mulai dari cukup sentral sih kalau di Cilegon ya, karena di tengah banyaknya rumah sakit swasta di Kota Cilegon, justru rumah sakit milik pemerintah ini memang pelayanannya terus ditingkatkan. Betul. Salah satunya bagaimana berusaha terus akreditasi paripurna dipertahankan. Bisa cerita Pak sedikit Pak, bagaimana kapan diraihnya dulu, kemudian sekarang sudah yang keberapa kali ini diperpanjang? Jadi gini Kang Adit, kebetulan memang saya itu kan sejak Agustus tahun 2022 yang lalu ya baru bergabung di RSUD Kota Cilegon. Dulu saya ada di Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan di Badan Kesbangpol. Alhamdulillah kebetulan memang saya pribadi dipercaya untuk menjadi Kabag Umum. Ini satu tantangan juga karena pimpinan tahu kali dulu saya pernah di aset, di perlengkapan. Saya juga pernah mengalami ikut di Barjas juga. Tapi dengan di Kesbang bertolak belakang ya sebelumnya ya, kemudian. Dengan ini. Tapi makanya saya sebut ini tantangan, sebuah tantangan, tapi juga sebuah peluang. Artinya kenapa RSUD Kota Cilegon di tengah yang tadi disebutkan oleh Kang Adit soal persaingan pelayanan kesehatan ya. Cilegon itu memang dengan tingkat masyarakat yang sangat heterogen pasti butuh suatu fasilitas kesehatan yang baik, yang memadai, yang boleh kita bilang yang harus canggih secara sarana prasarana, harus modern untuk menunjang fasilitas kesehatan yang lebih baik. Nah, goalnya itu kan memang terhadap mutu pelayanan kesehatan yang baik. Sebagaimana konsen pimpinan kita dalam hal ini Pak Wali Kota, bagaimana upaya ditingkatkan pendidikan, ditingkatkan kesehatan bagi warga Kota Cilegon memang satu tujuan yang sangat mulia buat beliau dan untuk kita semua warga Cilegon, sehingga penunjang sarana pendidikan maupun di kesehatan itu sangat betul beliau konsen betul gitu ya, membela betul terkait itu. Nah, kaitan dengan fasilitas kesehatan tentu barangkali RSUD kita tahu dulu tahun 2001 berdiri ya, sehingga memang sudah hampir 20 tahunan lebih bangunan-bangunan kesehatan yang memang harus kita coba remajakan, kita harus coba tingkatkan dalam rangka upaya pelayanan kesehatan yang baik itu kan.
Itu yang melatar belakangi sehingga perlu pengembangan bangunan rumah sakit Ya, gitu betul. Yang kemudian digagaslah sebuah rencana pembangunan ya. Betul. Apa boleh diceritakan sedikit? Ya, Kang Adit, memang sejak 2022 yang lalu feasibility study kita sudah kita lakukan, studi kelayakan terkait dengan program. Sejak 2002. Betul, 2022. Oh, 2022. Ya, sebetulnya sejak Pak Wali dilantik 2021 awal itu memang sesuai dengan visi misinya, beliau ingin meningkatkan sarana prasarana kesehatan. Salah satu program prioritas daerahnya adalah pembangunan gedung RSUD 5 lantai itu, kan begitu ya. Barulah setelah itu ya kita buatkan dokumen persiapannya, FS-nya, termasuk revisi master plan-nya kita buatkan. Nah, alhamdulillah itu data dasar itu selesai di tahun 2022 yang lalu. Nah, upaya kita di 2023 saat ini memang dalam rangka untuk langsung ke pembangunan fisik kita upayakan. Tetapi sebelum itu kita harus ada dokumen perencanaan teknis dahulu. Nah, seperti DED, Detail Engineering Desainnya perlu kita. Sudah ada itu? Dalam proses, Pak Nadit ya, dalam proses. Alhamdulillah pertengahan Maret yang lalu kita sudah dapat pemenang dari Pokja pemilihan terkait konsultan DED-nya. Insya Allah dalam waktu 3 bulan sampai dengan minggu pertama Juni kalau tidak salah sudah selesai. Pak, kenapa harus 5 lantai? Emang secara visibility study-nya kemudian melihat luasan yang ada layaknya berdiri 5 lantai, kenapa enggak 6 lantai gitu? Oh gitu. Kalau soal 5 lantai sebetulnya tinggal hasil kajian kita juga mengukur sejauh mana dari sisi lahan, kedua juga topografinya, yang ketiga paling tidak ya kita harus mengukur juga kemampuan APBD kitanya, kan begitu ya. Pak Wali seinginnya memang bukan cuma 5 lantai, bahkan seluruhnya harus sesuai dengan revisi master plan itu sudah harus ada peningkatan-peningkatan. Kan? Jadi pembangunan fisik berarti di bulan? Kurang lebih insya Allah kita bisa mulai kalau tidak ada halangan ya Kang Adit ya di akhir Juli paling tidak awal Agustus sudah mulai. 2023. Karena kita butuh tender juga kan, waktu tender itu kurang lebih ya 45 hari lah. Gitu. Mudah-mudahan kita doain lancar Kang Adit. Berapa anggaran yang disiapin buat? Anggaran untuk pembangunan medical center sendiri ini untuk tahap pertama ya mencapai kurang lebih di angka 69 miliar ya Kang Adit ya, sesuai dengan ini. Tapi nanti itu tergantung nanti realisasinya pada saat misalnya DED perencanaannya dulu sejauh mana kan begitu ya. Terus RAB BQ-nya kan jelas ya gitu. Terus kami juga memang nanti akan dibantu oleh manajemen konsultan, manajemen konstruksi untuk rencana pembangunan ini. Iya. Gitu. Pak, boleh dijelaskan nggak apa sih yang nanti yang ada di gedung 5 lantai ini dengan kondisi gedung RSUD saat ini, fasilitas apa saja yang ada, kemudian nanti ketika 5 lantai akan ada apa saja di situ. Tentunya kan masyarakat penasaran, ini kebanggaan warga Cilegon gitu kan. Tentu memang dari 2022 yang lalu kami manajemen dan direksi dan manajemen selalu bertukar pikiran, diskusi, tentu berdasarkan hasil juga FS master plan kita melihat sejauh mana kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana 5 lantai yang akan kita bangun ini memang kita upayakan betul-betul manfaat buat masyarakat Kota Cilegon. Bukan saja karena memang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, tapi juga karena sarana fasilitas kesehatannya harus kita tingkatkan, harus kita optimalkan sebaik-baiknya. Nah kalau tadi pertanyaannya apa saja adanya, tentu barangkali Kang Adit sekarang hari ini existing IGD kita kan dalam tanda kutip ya, kelihatan hari ini itu kan kasihan ya, biasa-biasa aja lah ke gedung ya. Padahal IGD itu salah satu instalasi yang sangat urgent betul di sebuah rumah sakit. Ya itu filosofinya kenapa Pak Wali juga ingin segera bangun rumah sakit, karena memang melihat kondisi RSUD saat ini itu secara fasilitas rada-rada kurang baik, sehingga perlu ditingkatkan segera dalam rangka menambah fasilitas kesehatan yang lebih layak. IGD ini akan kita buatkan khusus 1 lantai di lantai pertama. Gitu. Satu lantai itu khusus IGD. Di situ ada IGD macam-macam, ada IGD Ponek, ada IGD pokoknya terkait dengan tidak ada cerita nanti pasien datang tidak dilayani, itu nggak ada cerita. Insya Allah lagi nggak ada cerita lagi. Bahkan dengan tapak tanah, luas tanah itu 1.500 meter persegi setiap lantai, itu luar biasa itu Kang Adit. Jadi sudah standar sesuai dengan Permenkesnya lah kira-kira gitu. Kang, tentunya ini kan untuk peningkatan sarana penunjang pelayanan. Iya. Nah,
selama ini kalau prasarana yang ada di RSUD Cilegon itu kayak mulai dari alat, kemudian ketersediaan poliklinik sudah lengkap belum sih? Sebetulnya standar rumah sakit milik pemerintah secara standar sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Makanya kita ketemu paripurna akreditasi paripurna itu sudah lengkap, Kang Adit. Dan itu tidak sembarangan dapat akreditasi paripurna tipenya tipe B, Kang Adit ya. Kalau ada yang di rumah sakit di Cilegon itu kan ada yang tipe D, tipe C. Rumah sakit kita alhamdulillah sudah tipe B. Artinya tipe B itu hanya satu tingkat di bawah tipe A. Memang sesuai dengan amanat RPJMD-nya akan kita mengarahnya ke tipe A. Tipe A. Tetapi lagi-lagi itu bicara soal tadi fasilitas kesehatannya harus beneran gitu kan. Terus sarananya, pelayanan sampai kepada kemungkinan pendapatan secara bloodnya juga itu mengarahnya ke sana gitu. Nah, ngomong-ngomong BLUD sejauh ini dalam setahun itu kan sudah bisa menghasilkan pendapatan. Betul. Ya BLUD itu. Sudah berapa menyumbang untuk PAD Cilegon dari setiap tahun yang di rumah sakit? Alhamdulillah Kang Adit, kita sudah sampai 75 sampai 80 M setiap tahun BLUD kita ya kan gitu. Jadi itu upaya memang 5 lantai ke depan ini juga bagian dari peningkatan blood kita, pendapatan blood kita. Karena bayangan Kang Adit, kalau sarana kesehatannya sudah baik, apalagi secara tidak langsung mutu pelayanan juga baik, maka kita pasti bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada. Jadi ingin kita ke depan juga meningkatkan pola kerjasama juga dengan para industri, dengan para instansi, agar supaya ya kalau mau sekedar medical check up mah gitu tuh nggak harus keluar Cilegon lah, cukup di RSUD Cilegon gitu, supaya memang MCU itu bagian dari sumber pendapatan kita juga di Blood. Nah, muaranya kepada apa? Kepada nanti hasilnya juga dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat itu sendiri gitu. Kang, kalau berbicara peningkatan pelayanan, masyarakat tuh kadang merindukan masuk ke rumah sakit punya pemerintah itu seperti bukan masuk ke rumah sakit, nyaman gitu kan, kemudian harum tidak bawa obat gitu tuh. Nah, di nanti gedung 5 lantai ini akan tidak dibangun punya keinginan lah gitu kan, membenahi bagaimana ketika masuk kita seperti ke rumah sakit tuh nyaman lah gitu, benar-benar nyaman. Insya Allah Kang Adit, memang visi misi kita ke sana. Kita kepingin makan disebutnya nanti Green Hospital. Oh, Green Hospital. Maka kemarin oh betul, memang kita pengen, kan kita sudah dikenalnya rumah sakit pendidikan dan kesehatan, pelayanan kesehatan ya. Di situ memang kita banyak sekali kerjasama dengan para instansi universitas, kedokteran terkait dengan kita ingin meningkatkan mutu pendidikan dari sisi lain. Tapi di sisi lain juga kita ingin, yang tadi disinggung oleh Kang Adit, itu memang kita bicara kondisi yang ekspektasi lah masyarakat Cilegon, terutama misalnya keinginannya kuat sekali agar RSUD yang kita miliki ini memang secara fasilitas meningkat. Juga tadi untuk jangan sampai lah kejadian-kejadian yang memang tadi suka kok masuk rumah sakit ke sana selama ini. Nah, itu berangkatnya kita sama-sama direksi dan manajemen ke depan dengan adanya 5 lantai ini semakin baik lah Kang Adit gitu. Kalau posisi tenaga medis di RSUD Cilegon sudah mumpuni juga, maksudnya sesuai standar. Sudah Dokter sesuai standar. Spesialis, maksudnya ada berapa poli spesialis ya di sana ya? Ada berapa di RSUD Cilegon? Kurang lebih ada 15 ya, 15 sampai 17 itu. Ya. Dan memang kita ada beberapa unggulan juga sih. Unggulannya apa? Unggulannya salah satunya di neurologi lah ya, di bedah center itu. Oh. Ya, itu kaitan dengan unggulan ya. Nah, sehubungan dengan itu memang upaya kita manajemen dan direksi untuk bagaimana meningkatkan SDM juga di sisi lain. Dalam hal apa? Karena memang 5 lantai ke depan pasti butuh SDM yang baik, yang bagus-bagus. Kaitan dengan dokter spesialisnya, kaitan dengan tenaga kesehatannya. Ada istilah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di kita. Karena di satu sisi tenaga kesehatan itu memang berkaitan dengan latar belakang pendidikannya. Kalau berarti bakal membutuhkan banyak tenaga kesehatan lagi dong nanti. Ya. Tapi paling tidak dengan ukuran bagian kepegawaian dan kompetensi pasti akan mengukur sejauh mana kebutuhannya gitu ya, Kang Adit ya. Karena jangan sampai dengan adanya ini juga kan kita melihat kebutuhan anggaran juga gitu Kang Adit ya. Anggaran itu pasti disesuaikan dengan kemampuan juga gitu.
mungkin butuhnya 100, tapi daripada 100 kita tingkatkan dulu nih yang sudah ada kan begitu, peningkatan kapasitasnya dulu gitu. Tapi pasti kalau menyerap yang baru pasti menyerap yang baru. Karena dengan 5 lantai pasti butuh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang sangat. Kang, dengan nanti punya RSUD 5 lantai ya, pengembangan RSUD Gedung Baru 5 lantai. Tentunya pelayanan terhadap masyarakat dalam kaitannya BPJS ini kan Betul. harus terus diperhatikan karena Betul. kan BPJS ini kadang satu hal yang sensitif ya ketika misalkan Iya. dimanapun ini bukan berbicara Iya, di Cilegon saja, bahkan misalkan ketika ada tunggakan iuran misalkan, nah ini kan menjadi persoalan yang sepertinya besar padahal itu sebenarnya kewajiban masyarakat yang belum terpenuhi. Nah ini gimana nih nantinya untuk lebih antara masyarakat lebih mengerti lagi ketika ingin berobat ke rumah sakit. Yang kita perlu tahu Kang Adit, memang salah satu kenapa misalnya rumah sakit setiap 3 tahun sekali harus akreditasi gitu ya, ada survei dan monitoring dari KARS, Komite Akreditasi Nasional itu. Ya salah satunya memang dalam rangka mengukur tingkat pelayanan yang sudah dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri, baik dari sisi sarana, prasarana maupun dari sisi tenaga medis dan lain sebagainya. Nah, hasilnya itu memang menjadi salah satu syarat kerjasama kita dengan BPJS. BPJS kan tidak mau bekerja sama kalau tadi gitu loh, survei akreditasi kita nilainya kurang baik. Kan begitu. Mempengaruhi ya? Mempengaruhi gitu, sangat mempengaruhi kan. Dari sisi itu maka kenapa misalnya kita juga harus konsisten dari sisi peningkatan mutu pelayanan, peningkatan dari sisi sarana, prasarana. Itu memang dalam rangka membangun agar kepercayaan instansi lain bekerja sama dengan kita semakin hari semakin baik. Jangan nanti kemudian turun begitu. Nah, kalau kerjasama ini semakin hari semakin baik, semakin meningkat, secara tidak langsung kan pendapatan belutnya naik, kan gitu ya. Dan kepercayaan masyarakat dari situ juga akan baik juga melihat sebuah rumah sakit, ternyata dia sudah paripurna, ternyata sudah akreditasi, ternyata dari sisi sudah. Artinya memang membangun kepercayaan publik itu yang penting sih dalam sebuah institusi atau sarana kesehatan gitu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya gini, ketika masyarakat tidak mampu berobat, kemudian yang punya BPJS artinya sudah tidak ada lagi mikirkan bagaimana susahnya ketika harus pakai BPJS di rumah sakit. Jangan lupa Ngade, kan di Cilegon sudah sangat baik ini kita punya apa namanya? Program kesehatan pemerintah yang apa? UHC. Betul. UHC kita luar biasa, kalau nggak salah sudah mencapai 94, sekian persen. Iya. 98. Lupa, saya 98, catatan kita 98. Itu upaya Pak Wali dalam rangka tadi gitu loh. Berarti concern benar Pak Wali ya dengan maka kita kemarin Pak Wali dapat penghargaan dari kementerian. Kenapa? Memang concern betul Pak Wali dalam hal kesehatan gitu kan. Kenapa misalnya yang dengan sebuah KTP saja lah kan gitu ya, jarang-jarang loh sebuah daerah bisa mengcover itu. Maka coverage universal health itu UHC itu ya sangat manfaat betul. Maka kita selalu di rumah sakit ingin setiap masyarakat yang datang nggak boleh istilah nggak dilayani, harus dilayani. Maka filosofi Pak Wali selalu ke kita itu jangan nunggu pasien ibaratnya ngomong dulu ibaratnya. Ya kita ini pelayan harus dilayani di masyarakat. Artinya apalagi di sebuah kesehatan, bangunan kesehatan, sarana kesehatan. Jadi sarana pelayanan. Nah, Kang Adit yang perlu kita pahami juga bahwa antara rumah sakit milik pemerintah dengan rumah sakit milik non pemerintah kan pasti berbeda. Iya. Maksud kami ya RSUD itu memang kerjasama dengan BPJS, kerjasama dengan beberapa instansi lain. Tapi di sisi lain karena rumah sakit ini blut, tetap ada sumber pendapatan yang harus ditingkatkan dalam rangka menghidupi rumah tangganya. Tapi punten Kang Adit, karena di lain kasus gitu misalnya ada beberapa masyarakat yang memang pasti perlu kita bantu ketika datang, kan nggak mungkin juga dengan misalnya tadi udah tahu KTP Cilegon misalnya, jangankan KTP Cilegon, KTP Serang aja misalnya, karena sudah ini kan berbatasan dengan Bojonegara, dengan ini kan ada dibantu tuh, tidak ada penolakan masuk. Ya karena memang
filosofinya ya namanya rumah sakit pemerintah kan tidak melihat ini juga, ya sudah sepanjang ini kita bantu. Yang penting tadi administrasi tetap ditempuh karena itu bagian dari upaya kita peningkatan administrasi kesehatannya. Agar catatan tadi orang per orangnya, pasiennya, alamatnya, name by address secara ini terdata secara baik. Supaya nanti ada rekam medis yang baik juga ke depan gitu. Kang, yang ingin diharapkan ketika nanti selain pelayanan ya, yang ingin diharapkan ketika rumah sakit sudah bagus, punya gedung 5 lantai apa sih Kang? Tentu pendapatannya tadi, pendapatannya kita harus meningkat. Pendapatan brut kita harus meningkat dalam rangka. Targetnya berapa? Targetnya antara 90 sampai dengan 100 setiap tahunnya kan gitu. Sekarang kan masih kisaran 75 sampai 80 ya. Jadi target kita ke sana. Terlalu kecil target gitu sekarang saja. Ya, artinya itu ukuran waktu kan ada. Iya. 2-3 tahun setelah pembangunan itu ke sana. Kalau sudah 5 tahun, rencana target pembangunan berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Iya, gitu. Jadi insya Allah lah ada. Karena memang kita secara logis saja harus menghitung masyarakat Kota Cilegon itu kan relatif sedikit ya, kecil ya, masyarakatnya hanya 400.000 sekian. Dalam tanda kutip kalau kita hitungan kasar sekian 0 sekian persen aja yang sakit sudah tersebar ke masing-masing, itu makanya butuh persaingan kita yang apa ya, yang betul-betul kita manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya maksudnya gitu. Ya, Kang, sebelum menutup obrolan kita nih, boleh sampaikan ke sobat podcast Radar Banten, terutama yang yang ingin berobat ke RSUD Cilegon, bahwa ke depan ini akan ada gitu loh rumah sakit punya pemerintah akan dibangun. Betul. Ini kan perlu juga disosialisasikan untuk masyarakat ke depannya. Terima kasih Kang Adit. Jadi kami atas nama RSUD Kota Cilegon juga mengaturkan terima kasih atas kesempatan pagi hari ini dalam rangka kita ingin mensosialisasikan Kang Adit sebuah rencana kegiatan pengembangan rumah sakit umum daerah Kota Cilegon ke depan yang lebih baik dari sisi fasilitas, sisi sarana, baik dari sisi mutu pelayanan kesehatan juga. Nah, bagi sobat-sobat podcast Radar Banten, ya kami RSUD Kota Cilegon mohon dukungannya. Pertama tentu barangkali karena ini niat baik kita bersama dalam rangka meningkatkan sarana prasarana kesehatan di Kota Cilegon, khususnya ada upaya-upaya peningkatan kesehatan di masyarakat itu baik perorangan ya maupun juga dilihat dari tingkatan UHC kita yang saat ini kita sudah mencapai 98, sekian itu sudah luar biasa. Artinya memang secara data maupun secara ini RSUD Kota Cilegon selalu ingin meningkatkan mutu baik pelayanan kesehatan maupun sarana kesehatan, sehingga dengan upaya yang nanti melalui pembangunan medical center, kita sebutnya Kang Adit ya, teman-teman podcast, nama gedungnya itu insya Allah namanya medical center. Jadi pusat medik. Jadi terkait dengan pusat, ya makanya 5 lantai. Dengan konsep green hospital. Dengan konsep green hospital. Makanya di situ ada kamar operasi yang luar biasa begitu, ada IGD-nya luar biasa, ada perinatal ininya untuk kebutuhan VK kebidanan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya ada juga ruang rawat inap yang standar sesuai Permenkes. Kalau kita sebut tuh KRIS ya, kamar ruang standar sesuai dengan Permenkesnya itu, yang kalau ibarat jarak antara bed satu dengan bed yang lain itu minimal 1,5 meter tuh kan. Oh, itu nanti akan ada di Cilegon. Sebab kalau misalnya selama ini kan paling 1 meter kan gitu ya. Udah Permenkesnya bilang 1,5 meter minimal itu. Nanti kita juga punya di ini ada ruangan VIP juga, yang karena existing hari ini pembangunan gedung medical center itu akan juga membongkar ruang VIP yang ada, sehingga pasti kita juga akan akomodir di dalam satu lantai itu untuk ruangan VIP, karena kami ingin buat agar masyarakat yang merasa mampu udah nggak usah jauh-jauh ke Tangerang misalnya, ke mana nanti kalau grand medical center ini jadi cukup di lantai 5 itu sudah sangat mumpuni untuk sebuah pelayanan kesehatan yang eksekutif lah begitu kira-kira. Menarik. Itu dia sobat podcast Radar Banten, bagaimana upaya
pemerintah Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Bapak Heldi Agustian berupaya terus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Salah satu upayanya selain UHC yang sudah mencapai 98, sekian persen, ditargetkan juga RSUD kebanggaan milik pemerintah Kota Cilegon akan dibangun 5 lantai. Kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Konsepnya menarik, mudah-mudahan ini tambah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Cilegon. Kita harus dukung bersama. Kemudian bagaimana sama-sama memajukan Kota Cilegon menjadi yang lebih baik, seperti visi misi Pak Wali Kota Cilegon. Gitu ya, Kang. Lebih baik, lebih modern. Ya, bermartabat. Iya, bermartabat. Saya sudah kayak membahas Karena Pak Wali baru modern bermartabat itu salah satu ininya. Iya. Produknya unggulannya. Nanti setelah ini Pak Wali harus diundang podcast di sini. Insya Allah. Ngomongin soal rumah sakit. Siap. Nanti kami Siap. Pak Judi, terima kasih Sama-sama, atas waktunya. Menarik sekali. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita ngobrol. Mungkin setelah nanti progresnya gedung ini sudah berapa persen, kita sampaikan lagi podcast. Atau kita sambil ninjau ke sana nanti ketika sudah jadi. Sekali nggak apa-apa, Kang Adit. Progres biar nanti masyarakat lebih tahu lebih banyak. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Sehat selalu Pak. Iya, sama-sama. Demikian Sobat Podcast Radar Banten, kebersamaan saya bersama Kepala Bagian RSUD Kota Cilegon. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.